Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS mengenai jenis usaha berdasarkan alam. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki ketampakan alam yang beragam ya. Sebut saja misalnya pantai atau gunung ya, atau apalagi dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan masih banyak lagi. Nah, keadaan alam ini membuat masyarakat Indonesia perlu menyesuaikan kegiatan ekonominya berdasarkan tempatnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan bahas kegiatan ekonomi atau jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah usaha ekonomi di daerah pantai. Nah, di antaranya ada perikanan ya, usaha perikanan. Kalau ini jelas ya, biasa dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pantai. Mereka menjadi nelayan untuk memanfaatkan hasil laut. Nah, berbicara tentang usaha perikanan, secara umum, usaha perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut ini usaha perikanan yang dilakukan di perairan laut. Sesuai namanya ya. Nah, hasil dari perikanan laut ini jelas beda dengan perikanan darat. Kalau hasil dari perikanan laut itu diantaranya misalnya ya, seperti udang atau udang laut ya, udang, kerang, terus ada lagi ikan-ikan laut seperti ikan tongkol misalnya, atau ikan apalagi tuna ya begitu. Dan masih banyak lagi tentunya. Sedangkan perikanan darat ini merupakan usaha perikanan yang dilakukan di perairan darat. Biasanya bentuknya budidaya ya. Ada juga yang bukan budidaya. Nah, perairan darat itu yang seperti apa? Contoh perairan darat itu misalnya sungai atau danau gitu ya. Tambak, tahu tambak ya? Itu juga termasuk perairan darat. Jadi beda ya. Kalau perairan darat itu airnya tawar, kalau perairan laut itu airnya asin. Seperti itu. Nah, contoh hasil dari perikanan darat diantaranya ada seperti misalnya ikan lele, ikan mas, begitu ya, belut atau ikan patin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pariwisata. Kalau ini beda dengan perikanan ya. Pariwisata ini memanfaatkan pemandangan pantai yang cenderung indah ya, yang biasanya indah atau menarik begitu. Nah, pariwisata ini biasanya berhubungan dengan sektor ekonomi lainnya ya. Contohnya penginapan misalnya, atau industri kreatif seperti pembuat kerajinan seperti itu ya, atau rumah makan dan lain-lain. Jadi saling berhubungan ya. Lalu ada pembuatan garam. Kalau ini mungkin jarang kita lihat ya saat kita ke pantai. Nah, orang-orang yang membuat garam ini disebutnya petani garam. Ini hanya ada di beberapa tempat tertentu ya. Nah, mereka ini memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan air laut sehingga mereka dapat mendapatkan garam. Lalu yang selanjutnya adalah perkebunan kelapa. Kelapa ini banyak ditemui di pantai ya. Nah, ada beberapa tempat yang menjadikannya perkebunan. Seperti yang kita tahu, kalau kelapa itu kan manfaatnya banyak ya, mulai dari ujung akar sampai ujung daun. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan perkebunan kelapa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di dataran rendah. Nah, tempat yang termasuk dataran rendah ini adalah tempat yang terletak pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut ya. Jadi ada batasannya. Nah, kegiatan ekonomi di dataran rendah diantaranya ada perdagangan. Perdagangan ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja,
namun cenderung lebih banyak dilakukan di dataran rendah ya, karena tempatnya lebih strategis dan mobilisasinya, maksudnya pergerakannya lebih mudah dibandingkan dataran tinggi atau tempat lainnya ya. Nah, perdagangan ini adalah kegiatan jual beli barang, termasuk kegiatan distribusi, karena pedagang ini mendapatkan barangnya itu dari produsen ya. Jadi pedagang hanya menjual kembali, menyalurkan, seperti itu ya. Jenis-jenis pedagang itu juga ada banyak, tergantung barang yang dijual ataupun besar kecilnya usaha dagang ya. Yang selanjutnya adalah usaha jasa. Nah, kalau ini bukan barang yang ditawarkan, melainkan kemampuan ya. Usaha jasa juga ada banyak, Bapak yakin kalian sudah paham ya. Salah satunya Bapak guru, ini juga termasuk usaha jasa ya. Banyak sekali jenis-jenis usaha jasa yang bisa kalian lihat di sekitar kalian. Lalu ada usaha pertanian. Nah, sebenarnya usaha pertanian ini juga ada di dataran tinggi ya. Yang membedakan hanya hasil usahanya saja. Biasanya kan petani ini menanam padi ya. Nah, sebenarnya ada juga tanaman lainnya selain padi yang mereka tanam ya, ketika mereka tidak sedang menanam padi. Contohnya saat kemarau, itu kan sulit untuk menanam padi ya. Nah, mereka menanam tanaman lain. Nah, tanaman pengganti padi ini disebut dengan sebutan palawija. Palawija ini bukan jenis tanaman ya, tapi kelompok tanaman pengganti padi, begitu ya, atau tanaman atau hasil pertanian selain padi, disebutnya palawija. Contohnya singkong atau wortel atau kentang, jagung, kacang dan lain-lainnya. Jadi ketika petani tidak menanam padi, itu mereka menanamnya palawija. Palawija ini kelompok tanaman yang tadi Bapak sebutkan ya. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, daerah yang termasuk dataran tinggi adalah daerah yang terletak pada ketinggian 600 hingga 1500 meter di atas permukaan laut ya. Jadi di atas 600 meter hingga 1500 di antara dua itu. Nah, kegiatan ekonomi di daerah ini diantaranya ada pertanian seperti yang tadi Bapak jelaskan ya, ada di dataran tinggi juga ada di dataran rendah. Lalu ada juga perkebunan. Nah, biasanya perkebunan ini dihubungkan dengan pertanian ya. Namun sebenarnya berbeda. Salah satu perbedaannya antara pertanian dan perkebunan itu ada di tanamannya. Kalau pertanian kan tadi jelas ya, tanamannya itu ada padi, ada palawija. Palawija itu tadi ada bermacam-macam ya. Nah, kalau perkebunan ini tanaman yang ditanam biasanya ini tanaman industri namanya. Tanaman yang nantinya akan diolah kembali menjadi barang jadi. Contohnya apa? Contohnya kopi. Nah, kopi kan tanamannya tidak bisa langsung dipakai ya, harus diolah dulu sehingga menjadi bubuk kopi ya. Lalu ada teh, teh juga daunnya tidak bisa langsung diolah kan? Karet. Nah, karet juga buahnya tidak bisa langsung diolah, atau getahnya tidak bisa langsung dipakai maksudnya ya. Getahnya juga tidak bisa langsung digunakan, harus diolah kembali. Jadi tanaman-tanaman seperti itu ya. Kalau pertanian itu biasanya bisa langsung digunakan. Padi itu kan bisa langsung dimasak ya. Atau buah-buahan atau semacamnya. Seperti itu. Perkebunan juga cenderung lebih besar ya dibanding pertanian. Lalu ada pariwisata. Nah, pariwisata ini tidak hanya ada di pantai ya, tetapi juga ada di daerah-daerah lain termasuk dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini kan udaranya sejuk ya, lalu pemandangannya juga indah, jadi cocok untuk dijadikan usaha sektor pariwisata. Itu tadi penjelasan mengenai jenis usaha berdasarkan keadaan alamnya.
Nah, di samping itu Bapak juga ingin menambahkan dua jenis usaha lagi yang ada di Indonesia, yaitu jenis usaha ekstraktif dan jenis usaha industri. Yang pertama adalah jenis usaha ekstraktif. Nah, jenis usaha ekstraktif ini adalah jenis usaha yang mengambil secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Salah satu contoh jenis usaha ekstraktif adalah pertambangan. Nah, kalau pertambangan ini mengambil barang-barang tambang ya, atau bahan-bahan tambang ya. Bahan-bahan tambang itu biasanya ada di dalam bumi atau tersedia di alam ya, merupakan bagian dari alam. Contohnya minyak bumi atau emas atau apalagi gas bumi juga termasuk ya, dan masih banyak lagi. Seperti contohnya di Papua itu kan ada salah satu tambang emas yang ini ya, yang besar ya. Itu dulunya dimiliki oleh swasta, sekarang sudah dimiliki oleh ini ya, pemerintah ya. Lalu ada juga di Kalimantan itu banyak pertambangan batu bara. Jadi Indonesia ini kaya juga akan hasil tambang ya. Lalu yang kedua adalah jenis usaha industri ya, atau kegiatan industri. Nah, kegiatan industri adalah jenis usaha yang mengolah bahan baku ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang mungkin kalian tahu ya, industri sepatu. Nah, industri sepatu itu kan harus mengolah barang atau bahan mentah atau bahan setengah jadinya karet, ya kan? Ada karet, ada apalagi kain ya, dan macam-macam diolah sedemikian rupa menjadi sepatu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh industri. Contoh lainnya misalnya industri kopi, mengolah biji kopi menjadi serbuk kopi yang bisa diminum. Atau industri teh begitu yang tadi Bapak jelaskan, tanaman-tanaman industri. Nah, itu nantinya akan dipakai di bidang ini, di bidang industri. Tekstil juga termasuk ya, pakaian. Ini kan tidak langsung jadi kan, harus mengolah dulu dari benang atau kain ya, atau semacamnya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa buku paket dan LKS-nya dibaca kembali supaya kalian lebih paham ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.